Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian berlanjut dengan menuntut ilmu, ta'lim, sebagaimana penjelasan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika mengomentari sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mempermudah jalannya untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Imam Ibnul Qayyim mengomentari hadis ini, artinya menuntut ilmu merupakan jalan pintas masuk surga. Terlebih pagi hari ini kita akan mengambil faidah dari kisah perjalanannya Nabi Musa alaihissalam, lebih khususnya ketika menikah dengan istri beliau yang sebelum adanya pernikahan itu dikisahkan di dalam Al-Quran, yaitu kisah dua putri Madyan. Dua putri Madyan. Artinya kalau Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala ini dijadikan sebagai hudan atau petunjuk, maka kisah-kisah yang ada di dalamnya pasti juga punya hudan, punya petunjuk. Apalagi ketika Islam dimulai dengan firman-Nya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian diulangi di ayat berikutnya, ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Dari sini maka belajar membaca itu kan berarti include di sana, belajar merupakan kewajiban. Ya, merupakan kewajiban. Ini termasuk ikonnya kaum muslimin. Tandanya orang beriman, kaum muslimin dan muslimat, dan kemajuannya yaitu dengan ilmu, belajar. Kita ini kan nggak pernah seperti hanya para ulama salafus saleh. Di kita ada Imam Al-Jahid. Imam Al-Jahid itu muridnya Abu Yusuf, dan Abu Yusuf itu adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Artinya Imam Al-Jahid itu diantara perawi madhab Hanafi. Dan Al-Jahid dikenal orang yang memiliki harta dan digunakan untuk menyewa perpustakaan. Ya, Al-Jahid itu seorang imam dari kalangan Hanafiyah yang uangnya itu dihabiskan untuk membaca di perpustakaan. Dan nggak boleh ada orang lain, mas. Jadi kalau zaman dulu ada Baitul Hikmah, ada Darul Qura. Kalau kita ya seperti hanya toko buku, perpustakaan, itu masuk disewa sepekan atau 2 pekan. Nggak boleh ada orang yang masuk. Kalau hidup di zaman sekarang itu kayak mlebu Gramedia, disewa 2 minggu, gak oleh konsumen lian. Di dalamnya ngapain? Baca. Dan itu sampai selesai. Ya. Kalau kita kan terkadang membaca yunda, ya, enek wong duwe buku nyilih, yora diwaca, balik ini yora, ya. Itu terkadang penyakitnya. Lah, sampai nantinya akhir hayatnya Al-Jahid itu meninggal dalam kondisi ketumpuan buku, ketiban buku, mas. Ya, itu diantara jajaran ahli ilmu. Ya, sampai matinya itu ketiban buku, karena di perpustakaan riyen buku niku kan sampulnya kuandel-kandel.
Ya, jadi sampai meninggal tuh ketiban buku. Al-Jahid. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Dalam kisah Putri Madian ini ada faedah yang sangat besar dan dimasukkan ke dalam cabang keimanan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Iman itu ada sekian puluh, 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi yaitu tauhid. La ilaha illallah. Mengenal Allah dan seterusnya. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Dan yang paling rendah cabang keimanan yaitu gimana orang beriman itu mampu menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan, duri, kerikil atau yang sejenisnya. Itu cabang dari keimanan yang paling rendah. Kemudian Rasul lebih mengkhususkan lagi wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari iman. Di saat Rasul menunjukkan yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah membuang duri ataupun halangan di jalan. Dan malu bagian dari iman. Berarti rasa dan sifat malu itu punya porsi besar di dalam syariat. Dalam riwayat yang lain Rasul juga bersabda, wal haya'u khairun kulluh. Malu itu semuanya baik. Ya, malu itu semuanya baik. Kalau kita melihat bagaimana Allah mengawali azabnya atau ujiannya terhadap Adam alaihissalam dan Hawa ketika mereka memakan buah terlarang itu, maka tersingkaplah aurat mereka berdua, ya. Kemudian dengan refleksnya spontan dua manusia pertama ini watafiqa yahsifani alaihima biwarakil jannah, maka keduanya langsung spontan menutupi aurat-aurat mereka dengan dedaunan-dedaunan surga. Jadi refleks. Namanya aurat terbuka itu nggak usah pakai dalil, itu fitrahnya manusia pasti nutup, pengen tertutup, nggak usah pakai dalil, spontan. Fitrah manusia itu kalau ada aurat terbuka ditutup. Maka kalau sampai ada yang sengaja membuka, ya sengaja membuka, malah lebih daripada binatang. Di antaranya yaitu ketika kita sholat, yang bisa membatalkan sholat yaitu terbukanya aurat, ya, terbukanya aurat. Contohnya umpamanya piantun kakung niki nggih, menawi sholat make atasan yang kaos yang sifatnya lek rukuk nopo sujud narik neng dhuwur, nggih napa mboten? Itu kan kadang ngilak, nggih. Itu kalau dia nggak sadar, ya dia nggak sadar terbuka, maka ya nggak membatalkan sholat, wong jenengi wong nggak mudeng. Tapi kalau dia sadar, apalagi masjidnya ada kipas angin atau AC semilir kadang, ya kan kok rasa-rasa anyep-anyep iki apa gitu. Nah, dan dia sadar tapi tidak mau berusaha menutup, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal karena dia tahu terbukanya aurat tapi dia nggak mau mencoba menutupinya atau ada usaha menutupnya. Nah, Adam dan Hawa alaihi wassalam demikian, mereka dengan fitrahnya saja sudah langsung menutup. Nabi Musa alaihi salam juga demikian. Ketika umatnya Bani Israel, jadi Nabi Musa itu punya sifat malu yang sampai tidak mau membuka baju di hadapan laki-laki yang sama. Jadi beliau itu kalau pakai baju,
ya, auratnya itu betul-betul rumah gitu, mungkin kamar. Jadi yang sejenis saja, yang laki-laki saja nggak pernah melihat ya tubuhnya Nabi Musa, meskipun itu bukan bagian dari aurat. Ya, saking tertutupnya pakaiannya Nabi Musa karena rasa malunya itu. Tapi bukan kemudian lebih dimuliakan dan dihormati, Bani Israel malah memunculkan berita dusta, Musa itu punya penyakit kulit, makanya ditutupi. Ya, dan itu seawak kujur sampai organ-organ intimnya. Itu berita yang disebarkan. Maka pada suatu hari ketika Nabi Musa mandi dan beliau letakkan baju-bajunya itu di batu dekat kolam yang digunakan untuk mandi, ketika selesai mau ngambil ternyata jauh, nggak sampai. Mau tidak mau Nabi Musa keluar, ya, berdiri, artinya jelas terlihat auratnya, dan di waktu yang sama beberapa laki-laki Bani Israel melihat ya, hal tersebut dan mereka kaget, ternyata tidak ada tubuh ataupun kulit yang paling bagus di zaman itu melainkan kulitnya Nabi Musa. Artinya Nabi Musa itu betul-betul sehat, tidak seperti yang disebarkan beritanya punya penyakit kulit dan lain seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Dalam peristiwa dua putri Madyan yang nanti kita ambil faedah besarnya, yaitu sifat rasa malunya, ada di dalam Quran surat Al-Qasas. Ya, itu lebih urut lagi, mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat ke-27 atau 28. Allah mengulangi lagi di surat An-Naml. Ya, surat An-Naml ayat 7. Allah pun juga mengulangi lagi kisah yang sama di surat Toha ayat yang ke-10. Tapi hanya satu-satu ayat saja. Lengkapnya ada di dalam surat Al-Qasas. Ya, kita baca kemudian kita ambil faedah dan dari sisi kronologi kisahnya. Allah berfirman, walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala 'asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Jadi peristiwanya dimulai ketika Nabi Musa merasa ketakutan, ada rasa takut, ya, belum jadi utusan Allah ini ya. Nabi Musa ketika ingin melerai dua manusia, yang satunya orang Bani Israel, berarti satu nasab dengan Nabi Musa, yang satunya orang Kipti, orang Koptik, ya, orang Mesir asli. Maka kemudian ketika orang Mesir ini oleh Nabi Musa diambil dadanya, artinya apa mas ini, dijelongrok nih gitu aja, ternyata orang Koptik ini mati, mas. Itu saking kuatnya Nabi Musa. Jadi nggak niat mbandem baik, mati, mas. Baru aja dilerai gini saja jatuh meninggal. Ini kekuatan fisiknya Nabi Musa, diantaranya demikian. Maka Nabi Musa pun ada rasa kekhawatiran kalau nanti dicari kerajaan, kemudian di penjara dan dihukum macam-macam. Maka kemudian beliau pun keluar dari Mesir, berjalan saja, ya, berjalan saja ke arah utara, ke arah utara, dari Mesir ke arah utara, dan disitulah nantinya ada daerah namanya Madyan, ya, Madyan. Jadi Madyan itu sebelah utaranya Mesir. Dan Nabi Musa nggak tahu jalan, nggak tahu tempat. Maka kemudian beliau berdoa, an yahdiyani sawa as-sabil, memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk supaya tidak tersesat. Maka kemudian nanti Allah mengirimkan Jibril alaihissalam untuk menuntun Nabi Musa sampai di Madyan. Di situ ada tempat orang saleh yang dalam salah satu riwayat yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, jadi doa Nabi Musa ini mirip sekali dengan doanya Ibrahim. Karena Nabi Musa itu kan masih ada nasab dengan Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim ketika pergi dari Babilonia mau ke Palestina, beliau berdoa, Rabbi inni dzahibun ya sayahdin. Sesungguhnya aku ingin pergi wahai Tuhanku, maka berikanlah petunjukmu kepadaku. Ya, dan Nabi Musa itu terkenal memang sering sekali berjalan lintas daerah. Bahkan nanti kalau sudah menjadi utusan Allah dan diminta untuk berguru, menuntut ilmu yang lebih dalam lagi dengan Nabi Khidir, ya, Nabi Musa bilang kepada santrinya atau yang mengikutinya yaitu Yusha bin Nun, pokoknya kita harus ketemu orang tersebut yaitu Nabi Khidir. Ya, la abrah, sungguh aku akan pasti berjalan sampai ketemu dua lautan, dua samudra, karena disitulah nanti bertemu dengan Nabi Khidir. Kalau nggak ketemu gimana, kata Yusha bin Nun, sudah fa'amdi huqaba, pokoknya jalan terus berhukab-hukab. Hukab niku ahli tafsir menjelaskan satu hukabnya itu 80 tahun, Mas. Ya, 80 tahun. Jadi Nabi Musa itu niat nuntut ilmu, kalaupun nggak ketemu gurunya, nggak ketemu Nabi Khidir, tetap dicari sampai perjalanan itu memakan waktu 80 tahunan. Itu sekelas Nabi Musa. Ya, kalau mau berjalan menuntut ilmu itu Masya Allah. Itulah kenapa dalam syariat ada pahala rehlah fi thalabil ilmi. Ada pahala dalam menuntut ilmu, berjalannya itu ada pahala, Mas. Ya, berjalannya, belum ketemu gurunya, jadi jalan jebule nang masjid gak teko gurune, ya itu yus nggak apa-apa, Mas. Kenapa? Karena sudah mendapatkan pahala tadi, apalagi sampai bisa ngambil ilmu dari gurunya. Nah, ini para ulama dulu semacam ini. Kalau sekarang kan murid sekarang pelajaran, jam pelajaran yang paling disenangi adalah jam kosong, kan? Ya, aku malah paling seneng. Kalau dulu enggak, wis enek guru, yang penting budal sih. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabaraka wa taala itu dari Baghdad, dari Irak, punya niat mau mengambil ilmu riwayat hadis di ulama Yaman. Ya. Di ulama Yaman, saya lupa namanya. Kemudian dari Irak niku, kalau mau ke Yaman mesti lewat Mekah. Ya, mesti lewat Mekah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun ziarah ke Mekah, sekalian umroh, tawaf keliling Ka'bah, dan ternyata beliau dapat kabar Syekh ahli hadis Yaman itu ngepasi juga ada di Mekah. Ada di Ka'bah juga tawaf, sedang umroh juga. Coba Mas, gimana Mas? Ini umpama kita ini mau ngaji ke Semarang, niat mau ketemu Ustadz Semarang, dari Boyolali ke Semarang, mampir sampai umpamane pundi Mas nggih? Mbawen. Di Mbawen kita mampir, jebule angsal kabar Ustadz yang kita mau ambil ilmunya di Semarang ngepasi enten teng Mbawen. Pripun jenengan? Mumpung toh? Ngene apa mboten? Mumpung neng Mbawen sisan ya kita ngaji dengan ustadznya itu di Mbawen. Rasah adoh-adoh tekan Semarang. Nggih napa mboten? Ngoten. Imam Ahmad enggak. Ketika beliau ya ada di Mekah bertemu dengan ahli hadis Yaman ini, ketemu biasa. Tapi Imam Ahmad menunggu ya ahli hadis Yaman ini selesai umroh dari Mekah balik ke Yaman, baru disusul oleh Imam Ahmad ke Yaman. Coba ada nggak sekarang penuntut ilmu semacam itu? Ya, nggak mumpung-mumpungan. Ya, wis niatku kok Baghdad tadi mau ke Yaman ngambil riwayat hadis, lah kok jebule ketemu di Mekah, ya sudah ketemu biasa aja. Niatnya tetap harus menuntut ilmu, berjalan dari Baghdad ke Yaman ya sampai Yaman belajar. Lah Nabi Musa demikian. Beliau berjalan, ya ketemu Nabi Khidir, nanti ada kisah yang lain. Di sini berjalan terus sampai menemukan daerah Madian.
Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nisa yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Kemudian ketika masuk wilayah yang asing, sudah dikenal dengan Ma'u Madyan, ya, biasa diterjemahkan sumber air daerah Madyan. Ya, Madyan itu awalnya nama orang, Mas. Madyan bin Ibrahim. Berarti putranya Nabi Ibrahim. Tinggal di wilayah setempat, akhirnya kampung atau wilayah tersebut dikenal dengan nama Madyan. Nah, di sumber mata air Madyan itu, ya, tentunya namanya sumber mata air, mesti banyak orang yang butuh. Dan Nabi Musa menemukan atau mendapati adanya para penggembala-penggembala yang sedang memberikan domba-dombanya atau gembalanya itu air minum dari sumber mata air tersebut atau sumur itu. Tapi uniknya Nabi Musa juga mendapati ada dua wanita. Ya, ada dua wanita tadudan yang sedang mencegah dombanya untuk minum-minum di sumur tersebut. Ya, jadi Nabi Musa itu tercengang, ada sumur, para penggembala sedang nyombori weduse itu, tapi juga tidak jauh dari itu ada dua wanita. Ya, ada dua wanita yang mencegah dombanya untuk tidak minum dulu. Ya, biarlah domba-domba gembala-gembala yang lain yang minum. Nah, Nabi Musa kaget, ini pemandangan yang aneh. Pemandangan yang aneh. Oleh karena itu, Nabi Musa langsung bertanya kepada dua perempuan tadi, "Wa ma qala ma khatbukuma?" Qala ma khatbukuma. Apa urusan kalian berdua? Ya, lihat ini oleh para ulama ahli tafsir dibahas hanya ucapan khotbukuma tok, Mas. Ya. Nabi Musa pertama bertanya dengan pertanyaan yang simpel sekali. Ya, pertanyaan yang singkat, mudah difahami, ringkes. Yaitu dengan ma khotbukuma. Apa urusan kalian berdua ke sini? Kenapa? Karena Nabi Musa laki-laki, dua perempuan ini adalah dua wanita yang non mahram bagi Nabi Musa. Jadi Nabi Musa menghormati kehormatan dirinya selaku laki-laki dan menghormati kehormatan perempuan dengan hanya satu ucapan pertanyaan yang bakal bisa difahami. Ringkes tapi bisa difahami. Jadi nggak ada modus-modusnya lemah lembut. Mbak, enten nopo teng mriki? Ya, butuh bantuan ta? Enggak kayak gitu, Mas. Ya. Nabi Musa memakai langsung urusan kalian apa di sini? Dan beliau memakai bahasa khotob, ya. Khotob, ya. Itu semuanya adalah huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la itu huruf-huruf yang tinggi nadanya. Ya, dan semuanya tok sama ba kita kenal dengan huruf qalqalah. Artinya kalau huruf qalqalah itu kalau dibaca di akhir mesti mantul. Artinya mantul itu berarti apa? Kekerasan kan? Karena kekerasan akhirnya mantul. Maksudnya adalah Nabi Musa sampai mencari bahasa yang tidak membuka fitnah. Tidak membuka pintu fitnah, cari huruf-huruf yang nada tinggi, bukan marah ini ya, tapi memang nada tinggi biar kelihatan tegasnya. Bukan memang modus untuk lemah lembut antara laki-laki dan perempuan. Ya, ma khotbukuma? Apa urusan kalian? Kalian berdua di sini kan maksudnya gitu. Kalian itu perempuan kok bisa-bisanya di sini? Bayangkan pemandangan saat itu, namanya menggembala. Itu bukan urusan laki-laki. Ya, menggembala itu bukan urusan laki-laki, bukan urusan perempuan. Karena menggembala itu pasti aktivitas pekerjaan
laki-laki di zaman itu. Ya, bahkan sampai zaman Nabi Muhammad SAW namanya gembala itu pasti laki-laki. Dan biasanya orang itu kalau gembala, ya umpamanya 10, 50 bahkan 100 ekor kambing saja, itu berapa butuh penggembala? 1. Ya, butuh 1 saja. Kecuali nanti ketemu di lapangan, ketemu wong angon liyane, wong angon liyane, wong angon liyane. Aslinya dari berapa puluh ekor kambing itu dibutuhkan hanya 1 penggembala laki-laki. Tapi ternyata di sini ada 2 orang wanita. Ini menunjukkan ya bahwa memang dari awal itu perempuan pasti ada sisi harus berlipat antara laki-laki. Dari kekuatannya, fisik, kemudian dari persaksiannya, sumpah. Maka saksi bagi syariat kita, kalau laki-laki 1, perempuan harus 2. Kalau laki-laki 2, berarti perempuan harus 4. Dan kelipatannya. Ya. Karena memang nggak biasa perempuan itu menggembala, makanya harus ada temennya di sini 2 bersaudara. Berikutnya juga Nabi Musa ketika bertanya, kenapa kalian berdua berada di sini? Ini aja ya. Nabi Musa kan kaget, orang perempuan kok angon wedus. Yang ini pekerjaan laki-laki. Maka ini catatan penting jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin itu ataupun orang yang beriman itu memang harusnya peka terhadap lingkungan. Ya, Nabi Musa peka sekali. Ini kan daerah wilayah laki-laki. Kok tiba-tiba ada perempuan? Pasti aneh ini. Ya, mesti ini di luar umum. Ya, nggak umum ini. Maka harusnya orang beriman demikian. Ya, memang setiap Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan masing-masing keistimewaan. Laki-laki di porsinya ya istimewa, wanita pun di porsinya juga bisa istimewa. Jangan sampai kemudian semua disamaratakan, malah muncul fitnah. Ya, malah muncul fitnah. Dan jangan kemudian kita berlama-lama dalam artian merasa nyaman dengan alasan uzur. Sekali lagi ya, saya ulangi, dengan alasan uzur. Contohnya kalau di zaman-zaman sekarang, ketika ada beberapa penyakit ataupun kesehatan bagi perempuan yang kalau mencari dokter spesialis perempuan susah, ya, perempuan susah, banyaknya laki-laki. Seperti hanya Opjin, SPOG ataupun yang kulit dan kelamin dan seterusnya, itu rata-rata laki-laki, jarang perempuan. Yang kemudian ketika para muslimat, mukminat ya bertanya kepada salah satunya umpamanya ustadz atau dai, gimana saya pengen periksa spesialis, tapi ternyata di tempat kami tidak ada yang perempuan, yang adanya laki-laki. Ya namanya juga sudah nggak ada, mau dijawab gimana? Ya kalau sudah nggak dapet dan nggak ada yang lebih mampu untuk ilmu tersebut kecuali laki-laki, ya boleh karena udzur. Cuma masalahnya kapan kita menjawab seperti ini terus, udzur sampai kapan? Ya. Kenapa kita nggak berusaha memunculkan dan mencetak lagi para wanita, para muslimat, mukminat yang ada ilmu di sini? Ngerti maksudku? Ya. Jadi jangan sampai kita berhenti masuk dari 30 tahun yang lalu, kemudian sampai 10 tahun ke depan, 20 ke depan masih terus kita menjawab udzur sudah apa-apa, udzur sudah tidak apa-apa. Ya sampai kapan batasan udzurnya kita ini? Ya. Maka berikan kesempatan bagi muslimat yang itu memang di porsinya. Seperti hanya kesehatan bagi khusus perempuan. Ya, kemudian mungkin juga
sekarang sudah alhamdulillah ada kayak salon-salon khusus muslimat, ya. Kemudian juga pendidikan awal, pendidikan dasar seperti hanya setingkat TK, SD, itu yang paling bisa mengenal anak-anak siapa? Ya wanita. Dan kalau di porsi ini bagus, ya ini berarti sesuai fitrahnya. Ya. Dan sudah banyak alhamdulillah guru TK itu rata-rata juga perempuan, alhamdulillah. Bidan perempuan, alhamdulillah. Maka di tiap-tiap lini kehidupan yang di situ harusnya perempuan, maka seharusnya kita mencetak muslimat, mukminat yang ada di garis itu, sehingga tidak ada lagi namanya uzur, ya. Sudah nggak ada lagi uzur, sudah laki-laki ada porsinya, perempuan juga ada bidangnya. Nah, dari pertanyaan tersebut, dua putri Madian, ya, dua putri Madian ini ulama berbeda pendapat. Apakah betul-betul putrinya Nabi Syuaib? Apakah hanya putrinya Syekhu Madian, orang yang soleh di Madian, atau keponakan dari Nabi Syuaib? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lebih cenderung karena di Indonesia familiarnya dengan riwayat putrinya Nabi Syuaib, maka kita pun ambil riwayat bahwa kedua anak wanita ini adalah anaknya Nabi Syuaib. Ya, kenapa? Karena Nabi Syuaib itu zamannya tidak jauh daripada Nabi Lut, dan Nabi Lut itu satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Jadi nggak masalah, ya, secara runutan kronologis waktunya itu ya sangat ada peluang kebenarannya. Jadi Nabi Syuaib putrinya itu menjawab, qalata la naski hatta yusdirar ri'a. Mereka berdua, ya, yang bertanya Nabi Musa simple, urusan kalian berdua apa? Dua-duanya menjawab, ya, nggak salah satunya, dua-duanya menjawab qalata, ya, qalata, dua-duanya menjawab. Artinya betapa mulianya kedua putri Nabi Syuaib ini. Mereka menjaga diri sampai tidak mau adanya ikhtilat ucapan. Ya, bukan hanya ikhtilat bercampur baurnya laki-laki perempuan, ya, yang bisa memunculkan fitnah, tapi ikhtilat sampai ucapan. Jangan sampai salah satu saudaranya jawab, salah satunya diem, akhirnya ada setan di antara keduanya, ya, yang bisa menusukkan ucapan-ucapan itu ke dada-dada Nabi Musa dan juga kedua putri tersebut. Maka dua-duanya bareng jawab. Masya Allah, Mas. Ini ada di hadapan, ya, dan ada penggembala-penggembala yang lain. Itu saja masih dijaga. Ya, apalagi sekarang via gadget, laki-laki perempuan nggak enek sing roh, Mas. Itu WA-an kaya apa, ya, pesan pendek seperti apa. Terkadang cuma ikon itu tok lho, Mas. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, itu bisa maknanya beda-beda, Mas. Ya, namanya remaja laki-laki WA-an sama remaja putri bales cuma ikon semel senyum, wah wis beda tanggapannya. Begitu juga sebaliknya, nggih napa mboten? Setannya bermain, wah dia kok ngirimi ikon senyum ki apa seneng mbek aku ya. Pada ya ampun, namanya juga setan bermain. Oleh karena itu mereka berdua menjawab bareng. Qalata la naski hatta yasdirar ri'a. Kita tidak memberikan air minum domba-domba kami sampai mereka semua penggembala-penggembala laki-laki itu pulang sekalian membawa ternak-ternak mereka. Jadi nunggu betul-betul sampai sepi baru kami memberikan air minum domba-domba kami. Wa abuna syekhun kabir. Sedangkan ayah kami adalah laki-laki yang sudah sepuh, sudah lansia. Kira-kira pertanyaan Nabi Musa, ada apa urusan kalian berdua perempuan kok di sini? Dijawab dengan, ya kami gembala kambing, kami pengen ngasih minum, cuma nunggu gembala-gembala liane bubar. Cukup napa mboten? Cukup napa mboten? Cekak.
Tapi kenapa kok tetap dikasih penjelasan wa abuna syekhun kabir? Ayah kami itu sudah tua. Ya, padahal Nabi Musa apa tanya? Lah bapakmu neng di? Ya, duwe dulur lanang apa ora? Enggak ada kan? Ini membuktikan kalau dua perempuan tadi betul-betul perempuan yang menjaga kehormatannya. Aslinya kami ini malu karena ini bukan wilayah kami. Tapi karena ayah kami sudah tua, nggak ada laki-laki, maka kami pun terpaksa yang mengembalakan domba-domba kami. Ya, masya Allah. Fasaqalahuma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzata ilayya min khairin faqir. Maka kemudian ketika semua sudah bubar dan para pengembala itu meninggalkan sumur dalam kondisi tertutup batu, Mas. Ya, dalam riwayat beberapa ahli tafsir, laki-laki pengembala itu jumlahnya 5 sampai 10. Itu bareng-bareng ngangkat batu untuk ditutupi ke dalam sumur. Maka biasanya dua wanita ini ngasih kambingnya air minumnya itu, nyombornya itu hanya di pinggiran-pinggiran, siso-siso tadi, Mas. Ya, jadi emang nggak maksimal. Maka di saat Nabi Musa ada, maka Nabi Musa mengangkat batu itu yang nutup sumur itu, diangkat sendirian dan kuat. Ya, diangkat sendirian kuat, Mas, Nabi Musa. Ya, 10 orang ngangkat batu itu manusia biasa. Nabi Musa sekali saja sendirian kuat dan mempersilahkan untuk domba-domba itu minum. Maka ketika Nabi Musa telah selesai membantu mereka dan dua perempuan ini langsung pulang, Nabi Musa pun juga menutup kembali sumur tersebut, kemudian beristirahat di pohon sambil berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini sungguh butuh kebaikan darimu. Kebaikan darimu artinya Nabi Musa sedang kelaparan dan kehausan. Ya, artinya beliau tidak bisa makan. Ya, kalau air baru ketemu, kalau makan nggak punya sama sekali. Dari Mesir ya sampai ke Madian itu kan tanpa prepare sama sekali, nggak ada persiapan, mau kabur kok. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minta kebaikan darimu, yaitu rezeki makanan. Ya, dan itu setelah apa, Pak? Setelah membantu dua wanita tersebut. Langsung, Mas, nggak ada basa-basi berikutnya. Sudah dua wanita itu pergi, Nabi Musa juga langsung istirahat di bawah pohon tersebut sambil berdoa. Dan dari sini kemudian para ulama memberikan catatan, kalau kita memohon kepada Allah urusan-urusan dunia, urusan-urusan kebaikan kita di dunia, rezeki, duit, sehat, anak-anak soleh, ya, dan lain seterusnya dari kepentingan duniawi, maka mulailah dengan Rabbi, ya, dimulai dengan Rabbi. Tapi kalau doa-doa yang di sana minta kebaikan agama, istiqomah dalam agama, ketebalan iman tauhid, maka awali dengan Allahumma. Ya, diawali dengan Allahumma, karena Allah membuktikan kalau kita betul-betul meyakini dan berpasrah satu-satunya zat yang kita ibadahi. Kita doa kepadanya, kita butuh kepadanya. Tapi kalau urusannya dunia, maka kenapa kita lebih cenderung memakai Rabbi? Karena Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengatur, ya, yang apalagi, yang mengelola. Maka kita butuh Rabb yang menciptakan kita, memberikan kesehatan kita, memberikan rezeki-rezeki kita. Maka anjuran para ulama, kalau doa-doa yang sifatnya duniawi, maka diawali dengan Rabbi, Rabbi, Rabbi. Dan itu lihat di Al-Quran semuanya. Nabi Zakaria pengen punya anak, doanya apa? Rabbi habli mina. Ya. Nabi Ibrahim juga demikian. Ketika minta anaknya soleh, sama. Ya.
Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Nabi Zakaria doa gitu, Rabbi la tadharni fardan, pakai Rabb. Jangan tinggalkan aku sendirian ya Allah, ya, berikan aku ahli waris yang akan mewarisi kenabianku ini. Lahirlah Nabi Yahya, pakai Rabbi. Berbeda dengan tentang keimanan, ampunan, kita memulai dengan Allahumma. Ya. Berikutnya, ketika Nabi Musa berdoa minta kebaikan dari makanan, ya, tiba-tiba faja'athu ihdahuma tamsi 'alal istihya. Kemudian tidak selang berapa lama, langsung Allah jawab doanya Nabi Musa, langsung Allah jawab, faja'athu, datanglah seorang wanita, ya, dari salah satu dua perempuan tadi, tamsi 'alal istihya'in qalat inna abi yad'uka liyahziyaka ajra ma saqaita lana. Maka salah seorang perempuan tadi datang sambil berjalan dalam kondisi malu. Ya, berjalan dalam kondisi malu. Gimana itu, Mas? Ya, model perempuan kok berjalan dalam kondisi malu. Nah, Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu taala anhu, yang kemudian dinukil oleh Imam Ibnu Katsir menafsirkan. Ya, jadi Umar bin Khattab menafsirkan ayat ke-25 ini, kata beliau, kanat mustatirah bikammi dir'iha. Jadi perempuan tadi, ya, berjalan menemui Nabi Musa dengan menutup wajahnya dengan kain yang ada di lengan bajunya. Jadi zaman dahulu itu baju-baju itu lengannya lebar-lebar, Mas. Sampai di zaman Nabi Muhammad, Abu Hurairah itu gamisnya lengannya lebar. Untuk apa? Untuk nyimpen sendalnya Nabi. Ya, kalau Nabi sudah naik mimbar kan tanpa sendal, itu dimasukkan ke lengan bajunya Abu Hurairah. Ya, kalau nanti Nabi sudah turun mimbar mau pakai sendal, disiapkan lagi dari lengan bajunya Abu Hurairah. Bahkan di zaman para imam madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, di zaman itu rata-rata para ulama ketika belajar itu naruh buku atau catatannya ditaruhnya di sini. Dari yang tentas, dari yang tentas, maka ditaruh di sini. Ya. Cuma kemudian, ya, kemudian orang yang punya sifat tercela, maling, nyimpen barangnya di sini, Mas. Leh ngutil itu juga dimasukkan di sini. Oleh karena itu kisosnya atau hukuman dari Allah maling apa? Potong tangan. Karena jupuke yo nganggo tangan, ndelikne yo neng tangan. Makanya dipotong tangannya. Zaman dulu makanya pakaiannya lebar. Nggak tahu kok semakin hari semakin sempit, saya nggak tahu alasannya kenapa. Nah, jadi itu, ya, Umar bin Khattab menjelaskan, ya, putri Nabi Syu'aib ini yang dalam riwayat disebutkan namanya Safurah. Ya, nama perempuan ini Safurah. Itu menutup wajahnya dengan tangan yang ada di lengan bajunya itu. Sambil berkata, inna abi yad'uka, sesungguhnya, ya, ayahku mengundangmu untuk memberikan balasan atas kebaikanmu tadi, memberi minum domba-domba kamu. Nah, ini kemudian dijelaskan yang dimaksud jalan dengan rasa malu Safurah ini tadi memiliki makna yang pertama adalah al-jiddiyah fit takhatub. Pertama yaitu ngomongnya cukup seadanya. Ya, ngomongnya cukup seadanya. Jadi langsung ketemu Nabi Musa sendirian ini, padahal bapakku undang sampean ke rumah untuk memberikan balasan kebaikan. Sudah. Nggak ada lembut-lembutnya, maksudnya gitu loh. Ngapunten, ya. Sinten asmane wae? Oh Musa, oh Mas Musa. Ya, monggo pinata, ya, ke rumah. Nggak seperti itu, karena ini semuanya laki-lakinya asing, perempuannya asing, di padang pasir lagi. Kemudian yang berikutnya yaitu
Al-waqari fil masyi wal harakah, yaitu berwibawa di dalam berjalan, ya. Maksudnya dalam gerak jalannya yaitu seperti halnya Maryam berjalan. Zamannya Nabi Isa seperti halnya Maryam berjalan. Artinya jalannya itu sampai tidak berbunyi, Mas. Ya, tidak berbunyi. Berarti gimana? Jinjit. Ya, cenderung dijinjit. Karena perempuan dulu rata-rata itu punya perhiasan yaitu gelang kaki. Ya, gelang kaki. Jadi kalau wanita-wanita yang tidak solehah itu terbiasa memang jalannya memang sengaja, ya, digerakkan kakinya ben krungu, ya, oleh laki-laki yang ada di sekelilingnya. Lah ini gimana caranya perhiasan yang ada di kaki nggak kedengar, ya, dan itu terjadi bisa. Maka kemudian Nabi Musa pun karena diundang oleh ayahnya itu mau. Lah ini kemudian Nabi Musa berjalan di belakang Sofuro. Ya, karena yang tahu jalannya siapa? Sofuro, omah-omahe Sofuro. Tapi yang namanya padang pasir, angin, ya, Sofuro di depan, Nabi Musa di belakang. Angin padang pasir ya jadi setan, Mas. Maksudnya ya, jadi setan itu jadi fitnah. Ketika berhembus akhirnya jilbab atau pakaian muslimatnya Sofurah itu, ya, terlambai-lambai. Nabi Musa ngeluh, wah ini ciloko lagi ini, berhenti, ya, genti, saya di depan, kamu yang di belakang, ya, sudah. Kan bingung tuh, Mas, lagi piye sing duwe omah sapa, sing ngerti rutene sapa, ya, kok bisa-bisanya saya di belakang. Kemudian Nabi Musa menjelaskan, yang penting saya akan jalan terus. Ya, saya akan jalan terus. Kalau ternyata saya salah jalan, harusnya belok kanan, maka lemparkan batu ke arah kanan. Ya. Kalau ternyata harusnya belok kiri, maka lemparkan batu ke arah kiri. Kerikil maksudnya. Sudah, gitu. Itu pesannya Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa di depan. Ya, Nabi Musa di depan. Nah, ketika waktunya belok, Sofurah lempar kerikil ke kanan atau ke kiri sampai juga di rumah. Nah, ketika sampai di rumah tersebut, ya, wa qassa 'alaihi al-qasasa qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Jadi ketika Nabi Musa bertemu langsung dengan Nabi Syuaib, Nabi Musa langsung menceritakan kronologi siapa dirinya, lahir di mana, besar di mana, sampai tragedi membunuh orang Kipti, kabur sampai di negeri Madian. Karena beliau cerita runut itu satu kisah demi satu kisah, maka kemudian disebut dengan qasas. Maka Al-Quran menyebut kisah ini di dalam surat yang diberi nama surat Al-Qasas. Jadi itu asal usulnya. Maka disebut di sini wa qassa 'alaihil qasas, menceritakan kamu Nabi Syuaib. Dan Nabi Syuaib orang yang soleh, maka beliau menenangkan Musa bahwa kamu di sini aman, kamu di sini jauh dari orang-orang yang zalim. Berikutnya Nabi Musa dikasih minum, kasih makan, jamuan, semuanya. Doanya terkabul, lapar dapat makan. Habis itu, ya, Sofurah ini bilang kepada ayahnya, ya, jadikan saja Musa pegawaimu untuk ngurusi ternak-ternak tadi. Sesungguhnya sebaik-baik pekerja adalah al-qawiyyu al-amin. Ya, sebaik-baik pegawai itu punya kekuatan fisik dan punya amanah. Nah, ini rasa malunya Sofurah yang berikutnya demikian. Di mana letak malunya? Ya, karena ujungnya Nabi Syuaib gak langsung minta kepada Musa, hei wes Musa, mulai sesok angono, mulai sesok kamu bekerja di rumahku, tak tawari demikian, gelem apa ora, enggak.
Ayat berikutnya Nabi Syuaib langsung berkata, inni uridu an unkihaka ihda ibnataya. Habis dijamu, Nabi Syuaib mendengar permintaan anaknya, ya Musa ini jadikan pegawaimu saja. Sebaik-baik pegawai adalah yang kuat fisiknya dan yang amanah. Bapaknya langsung bilang ke Musa, Musa, gimana kalau engkau aku nikahkan dengan salah satu putriku? Ya kan? Langsung ditawari nikah. Karena Nabi Syuaib sangat tahu. Ya, dan ini pelajaran bagi para ayah atau para orang tua. Di saat anak perempuannya sudah bercerita tentang laki-laki asing, ya kan, tentang laki-laki asing, kuwi mesti enak apa-apane, Mas. Wong anakku wedok ora nate cerita lanang. Meskipun setiap hari ngembala ketemu laki-laki penggembala yang lain, kok tiba-tiba ini baru saja ketemu langsung bilang, ya jadikan pegawaimu saja. Ini laki-laki kuat, ini laki-laki amanah. Wah, berarti ketok iki. Wis tak nikahne wae pisan. Ya kan? Jadi saking malunya perempuan di zaman itu sampai tidak ada komunikasi ya kepada laki-laki, sehingga ketika bercerita laki-laki di hadapan orang tua sudah bisa melihat, oh anak perempuanku sedang ada rasa cinta di hatinya kepada laki-laki yang diceritakan. Maka sisan dinikah nih. Ya, bayangkan, masya Allah, ini sifat malu dan karakter perempuan beriman di zaman itu, masya Allah. Maka kemudian Nabi Musa pun ditawari nikah dengan Safura, ya, dengan alasan dua tadi. Apa Mas? Amanah sama kuat. Pertanyaannya adalah, Safura sama Nabi Musa ketemu berapa hari? Berapa minggu? Berapa tahun? Nganti setengah hari, Mas. Safura bisa menilai Musa itu kuat, Musa itu amanah, ini orang baik. Maka namanya ta'aruf, mengenal sebelum menikah, itu gak enak jenenge dawa gak ada, Mas. Alasan saya ingin mengenal calonku, makanya saya pacaran dulu, bohong itu. Ya, bohong. Dalilnya ini, Mas. Ya, kenal gak perlu pacaran, ini Mas dalil. Safura bisa mengenal Nabi Musa baik, cuma setengah hari nggak sampai. Dan itu dengan alasan dua, kuat fisiknya. Di mana dia tahu kuat fisiknya? Nabi Musa ngangkat batu dewean, Mas. Berarti orang ini kuat fisiknya. Amanah. Dari mana tahu amanah? Ketika berjalan berdua, ya, itu nggak jalan bareng. Tapi Nabi Musa lebih di depan supaya auratnya atau fitnah dari Safura ketika bajunya kelambai-lambai angin tidak terlihat oleh Nabi Musa. Berarti orang ini amanah. Sudah itu cukup. Ya, cukup menilai. Ya. Dan itu di zaman-zaman para salafus soleh terbiasa demikian. Ya. Ketika para ulama mencari mantu untuk putrinya itu melihatnya di masjid, ya, kemudian ditanya hanya kamu berguru sama siapa, sudah selesai itu. Ya, masjidnya bagus, ibadahnya, ternyata murid dari salah seorang ulama juga yang dikenal lurus akidahnya, dipek mantu. Maka kemudian yang terjadi adalah hataini ala anta juroni samaniyah hijajin. Wes lah Musa, aku nikahkan dengan putriku Safura ini dengan mahar lek kowe gelem 8 tahun jadi pegawaiku. Itu ya Mas. Ada Mas gitu. Ya, kita ini kalau mahar cuma 1 juta 2 juta ringan Mas. Nabi Musa itu 8 tahun maharnya bekerja di rumah mortone. Masya Allah. Itu pun digenepi 2 lagi 10 tahun. Ya, Masya Allah. Maka dari sini kemudian memang mas kawin atau mahar itu memang unik-unik macam-macam di zaman dulu sampai zamannya Rasulullah, sampai zamannya para ulama-ulama.
Tapi itu menunjukkan kejayaan dan keemasan Islam. Ya, dengan keemasan Islam. Jadi kalau Nabi Musa itu maharnya jasa. Ya, jasa. Berarti kan 10 tahun. Ya, itu di orang tuanya. Orang tua istrinya atau moro sepuhipun. Ada yang lain ketika ini yang terkadang salah difahami. Nabi kita SAW pernah datang, ada seorang sahabat itu mau nikah. Nabi minta, mau engkau kasih mahar apa istrimu? Izar ya Rasul, sarungku, pakaian bawahku. Lah kamu punya berapa sarung? 1. Lah terus piye? Lek mbok kene bojomu terus piye? Yo gentenan Rasul. Ndak bisa. Kalau Rasul ndak. Ya, nggak bisa, nggak boleh. Ya. Kemudian carilah apa? Saya nggak punya harta. Sendal, ndak punya. Coba semiskin apa ini sahabatnya? Walau khotaman min hadid, golek ono meskipun cincin dari besi. Nggak ada Rasul loh, repot banget. Wah, ini pengen nikah nggak duwe modal blas ini. Maka kemudian terakhir Rasul bertanya, kamu punya hafalan Quran? Punya. Dan dalam riwayat itu inna a'toina sampai ngisor mas. Ya, modalnya inna sampai anas itu. Kemudian Rasul pun akhirnya menikahkan si laki-laki ini dengan sahabiat dengan ucapan beliau, aku nikahkan engkau bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan apa yang ada dalam dirimu terkait dengan Al-Quran itu. Ya. Akhirnya nikah. Nah, di era sekarang banyak yang niru hadis ini, tapi nggak pas. Ya, nirunya nggak pas. Berapa kali saya menjadi saksi nikah, ada di acara tausiah nikah, atau bahkan minta untuk menikahkan, ya, menjadi wakilnya. Itu mempelai laki-laki itu mas kawinnya atau maharnya adalah, ya, saya nikahkan putri Anda dengan surat Ar-Rahman. Dibaca Mas Ar-Rahman. Ya, surat Al-Waqiah, dihafal surat Al-Waqiah. Wes barbar. Ya, yuk nggak kayak gini mas, maksudnya Rasul itu menikahkan bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan Al-Quran yang ada pada dirimu, artinya ajarkan istrimu yang kamu tahu dari Al-Quran. Kalau kamu fahamnya inna sampai anas, ajarkan kandungan inna sampai anas, sampai bojomu mudeng. Repot toh mas. Ya, kalau maharnya surat Ar-Rahman, ya bukan cuma dibaca, diajarkan ke istrinya kandungannya, sampai istrinya faham, sampai istrinya bisa mengamalkan kandungan surat Ar-Rahman itu. Apa mending sayu toh mas, bubar wis toh, selesai toh, renek PR. Ya, nggak ada PR. Ini malah ada PR. Maka dulu ada sebagian yang menikah tapi istrinya baru aja masuk Islam. Maharnya apa? Aku ajari istriku sholat. Maka jasa ilmunya ini diajari, maharnya ngajari istrinya sholat. Berarti sampai bisa sholat dengan baik, khusyuknya, tumakninahnya. Nah ini yang ada di zaman salafus saleh. Nggak sembarangan niru Quran terus kurma cotok, enggak mas. Ya diajarkan itu. Karena pada hakikatnya aslinya mahar itu sesuatu yang memiliki nilai harta. Ya, memiliki nilai harta. Seperti yang tadi, jasa kan aslinya bernilai harta. Ya, jadi kalau punya harta lebih baik harta itu yang dijadikan mahar. Di zaman Imam Abu Hanifah punya murid-murid seperti Zamakhsyari dan lain sebagainya. Ya, dan ini yang sudah tidak ada di zaman sekarang. Di antara murid Imam Abu Hanifah itu ketika mau menjadi mantunya Imam Abu Hanifah, ditanya, engkau akan menikahi putriku dengan mahar apa? Ya, kata murid-muridnya di antaranya, aku ingin menikahi putrimu dengan aku akan meneruskan kitabmu, atau aku akan mensyarah kitabmu. Nah ini belum ada mas sekarang mas. Saya nemukan santri, ya, kemudian ketemu sama ustadznya, ustadz kitabnya yang belum disarah mana? Tak sarahnya mas. Ya kan? Sebagai modal mahar. Nggak ada zaman sekarang gitu. Nggak. Dulu biasa.
Ya, Imam Ahmad muridnya melanjutkan kitabnya, salah satunya putranya sendiri. Ya, biasa, dan itu dijadikan mahar. Dan itu Masya Allah berharga sekali. Ilmu dulu berharga. Buku-buku itu sangat berharga. Maka ketika Rasulullah SAW pun meminang Khadijah ya dengan 20 ekor unta, itu artinya harta. Tapi Abu Thalib ketika menikahkan Nabi Muhammad itu juga menyebutkan 20 ekor unta itu ajiluhu wa ajiluh. Kita bayar separohnya, separohnya ngutang. Ya, kan nggak ada sekarang kalau pengen nikah ala Rasul, ngikuti sunnah Nabi. Ya, Nabi itu pertama nikah maharnya ngutang. Nah, coba ada apa enggak, Mas? Nggak ada. Ya. Oleh karena itu, kembali lagi bahwa lebih baik itu yang bernilai harta. Ya. Skill juga punya nilai harta, silahkan. Aku menikahi putrimu ya dengan skillku nembel setiap kebocoran rumah Anda. Ya, punya skill gawe sopa dipan, ya aku nikahi putrimu ya dengan mahar ya tak gawe ini dipan, ranjang, sofa, boleh saja. Sebagaimana contoh Nabi Musa ya memahari istrinya dengan bekerja dengan orang tua istrinya selama 10 tahun. Maka dari sini kembali para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sifat malu itu pada fitrahnya perempuan lebih banyak daripada memang laki-laki. Ya, likulli dinin khuluqan, kata Rasul, setiap agama itu pasti punya karakter khusus akhlaknya. Yahudi punya karakter akhlak yang demikian jeleknya. Nasrani juga punya karakter akhlaknya. Likulli dinin khuluqan wa khuluqil islami haya. Adapun akhlaknya Islam adalah rasa malu. Maka selagi malu itu dijaga, malu dalam kebaikan ya. Beda juga ketika Rasul bersabda, sinfani la yunalul ilmu. Ada dua karakter orang yang tidak mungkin mendapatkan ilmu. Siapa mereka? Mustahyin wa mustakbir. Orang yang malu dan orang yang sombong. Ini nggak bakal dapat ilmu. Artinya kalau dalam ilmu jangan malu. Dalam ibadah yang harus kelihatan jangan malu. Mas, ayo mas sholat, tak ajak boncengan mas nang masjid. Orang isin. Nah, nggak ada kayak gitu mas. Ya, jamaah isin tuh nggak ada. Itu malu yang negatif. Ayo mas taklim ngaji, koncone akeh, ora isin. Nah, itu nggak boleh malu. Ya. Tapi malu-malu yang di tempatnya, ya, apalagi malu kepada Allah itu malu yang tertinggi. Malu terhadap Allah, malu ketika kita berbuat maksiat padahal Allah pasti melihat kita. Nah, ini semoga bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hayatina hayatan barakah. Allahumma ja'al hayatina hayatan fika rahmah minka ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.